Halo, perkenalkan nama saya Niluh Gede Intan Febrina Putri dengan NIM P0712412111 dari Prodi D3 jurusan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perilaku pada mata kuliah Promosi Kesehatan. Pengertian perilaku. Perilaku manusia adalah semua aktivitas atau aktivis manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun tidak dapat diamati dari luar. Menurut Skinner, perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan dari luar berdasarkan bentuk respons terhadap stimulus. Perilaku dapat dibagi menjadi dua, yaitu perilaku tertutup atau covert behavior dan perilaku terbuka atau overt behavior. Perilaku tertutup atau covert behavior respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung ataupun tertutup covert. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Perilaku terbuka atau overt behavior, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata ataupun terbuka. Respon terhadap stimulus sudah jelas dalam bentuk tindakan ataupun praktik yang dengan mudah dapat diamati ataupun dilihat oleh orang lain. Batasan bentuk dan domain perilaku bentuk pasif. Bentuk pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Misalnya, berpikir, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. Misalnya mengetahui bahaya merokok, tapi masih tetap merokok, maka bentuk sikap seperti ini bersifat terselubung atau covert behavior. Bentuk aktif. Bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu dapat diobservasi ataupun dapat dilihat secara langsung. Perilaku yang sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata, misalnya membaca buku pelajaran, berhenti merokok, dan selalu meriksakan kehamilan bagi ibu hamil. Maka, bentuk sikap seperti ini disebut dengan overt behavior. Domain perilaku menurut Benjamin Bloom tahun 1908 seperti dikutip Noto Atmojo tahun 2003 dalam Maulana 195 membagi perilaku manusia dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga domain tersebut mempunyai urutan. Pembentukan perilaku baru khususnya pada orang dewasa diawali oleh domain kognitif. Individu terlebih dahulu mengetahui stimulus untuk menimbulkan pengetahuan. Selanjutnya timbul domain efektif dalam bentuk sikap terhadap objek yang diketahuinya. Pada akhirnya, setelah objek diketahui dan disadari sepenuhnya, timbul respon berupa tindakan ataupun keterampilan yang disebut domain psikomotor. Teori perubahan perilaku. Hal yang penting dalam perilaku kesehatan adalah masalah pembentukan dan perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku merupakan tujuan dari promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan sebagai penunjang program-program kesehatan lainnya. Banyak teori perubahan perilaku ini yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu teori stimulus organisme ataupun SOR. Perubahan perilaku merupakan sebuah respons ataupun reaksi seseorang terhadap stimulus ataupun rangsangan dari luar. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang ataupun stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya, kualitas dari sumber komunikasi ataupun source, misalnya kredibilitas kepemimpinan dan gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok, ataupun masyarakat. Yang kedua, teori Festinger Dissonance Theory. Teori dissonance Cognitive Dissonance Theory diajukan oleh Festinger tahun 1957 telah banyak pengaruhnya dalam psikologi sosial. Teori ini sebenarnya sama dengan konsep imbalance atau ketidakseimbangan. Hal ini berarti bahwa keadaan kognitif dissonance merupakan ketidakseimbangan psikologi yang diliput oleh ketergantungan diri
yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. Apabila terjadi keseimbangan dalam diri individu, maka berarti sudah terjadi ketegangan diri lagi. Dan keadaan ini disebut dengan konsonans atau keseimbangan. Yang ketiga, teori fungsi. Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu tergantung kepada kebutuhan. Hal ini berarti bahwa stimulus yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang adalah stimulus yang dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut. Menurut Katz, tahun 1960, perilaku di atas belakangi oleh kebutuhan individu yang bersangkutan. Hoslan et al. Tahun 1953 mengatakan bahwa perubahan perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari stimulus, rangsang yang diberikan kepada organisme dapat diterima ataupun ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima ataupun ditolak, berarti stimulus itu tidak efektif dalam mempengaruhi perhatian individu dan juga berhenti sampai di sini. Tetapi, bila stimulus diterima oleh organisme, berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari organisme atau diterima, maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu, organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadinya kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya ataupun bersikap. Akhirnya, dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut ataupun perubahan perilaku. Selanjutnya, teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus ataupun rangsang yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme. Dalam meyakinkan organisme, faktor reinforcement memegang peranan penting. Penyebab perubahan perilaku. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor internal yang dimaksud antara lain yang pertama yaitu jenis ras ataupun keturunan. Setiap ras yang ada di dunia memperlihatkan tingkah laku yang khas. Tingkah laku khas ini berbeda pada setiap ras karena memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri perilaku ras Negroid antara lain bertemperamen keras, tahan menderita, menonjol dalam kegiatan olahraga. Ras Mongolit mempunyai ciri ramah, senang bergotong royong, agak tertutup ataupun pemalu, dan sering mengadakan upacara ritual. Demikian pula beberapa ras lain memiliki ciri perilaku yang berbeda pula. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain cara berpakaian, melakukan pekerjaan sehari-hari, dan pembagian tugas pekerjaan. Perbedaan ini bisa dimungkinkan karena faktor yang pertama yaitu ada hormonal, struktur fisik maupun norma pembagian tugas. Wanita seringkali berperilaku berdasarkan perasaan, sedangkan orang laki-laki cenderung berperilaku atau bertindak atas pertimbangan rasional. Yang ketiga yaitu sifat fisik atau Kretschmer. Sheldon membuat tipologi perilaku seorang berdasarkan tipe fisiknya. Misalnya, orang yang pendek, bulat, gendut, wajah berlemak adalah tipe piknis. Orang dengan ciri demikian dikatakan senang bergaul, humoris, ramah, dan banyak memiliki teman. Selanjutnya, yaitu ada kepribadian ataupun corak kebiasaan berperilaku. Kepribadian adalah segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsang baik yang datang dari dalam dirinya maupun dari lingkungannya. Sehingga corak dan kebiasaan itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas untuk manusia itu sendiri. Dari pengertian tersebut, kepribadian seseorang sangat jelas berpengaruh terhadap perilaku sehari-harinya. Selanjutnya, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir.
Inteligensia adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan efektif. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, tingkah laku individu sangat dipengaruhi oleh inteligensia. Tingkah laku yang dipengaruhi oleh inteligensia adalah tingkah laku intelijen, di mana seseorang dapat bertindak secara cepat, tepat, dan mudah, terutama dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada pendidikan. Inti dari kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku. Dengan demikian, pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan berbeda perilakunya dengan orang yang berpendidikan rendah. Yang selanjutnya ada agama. Agama akan menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama. Tentunya oleh agama yang diyakininya. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat ataupun peradaban manusia. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang-orang yang hidup pada kebudayaan lainnya. Misalnya tingkah laku orang Jawa dengan tingkah laku orang Papua. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis maupun sosial lingkungan, berpengaruh untuk mengubah sifat dan juga perilaku individu karena lingkungan itu dapat merupakan lawan ataupun tantangan bagi individu untuk mengatasinya. Individu terus berusaha menaklukkan lingkungan sehingga menjadi jinak dan dapat dikuasainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.